Halo, Assalamualaikum. Balik lagi di channel aku di Esti Denatur. Kali ini aku mau berbagi info tentang pengertian dari kanker paru. Yuk kita simak video lengkap berikut ini. Kanker paru-paru adalah kanker yang terbentuk di paru-paru. Kanker ini merupakan salah satu kanker yang umum terjadi di Indonesia. Secara global, kanker paru-paru merupakan penyebab pertama kematian akibat kanker pada pria dan penyebab kedua kematian akibat kanker pada wanita. Meski sering terjadi pada perokok, kanker paru-paru juga bisa terjadi pada orang yang bukan perokok. Pada orang bukan perokok, kanker paru-paru terjadi akibat sering terpapar asap rokok dari orang lain atau perokok pasif atau dari paparan zat kimia di lingkungan kerja. Nah, untuk kanker paru ini juga memiliki jenis Nah, berdasarkan perkembangannya, kanker paru-paru ini dapat terbagi dalam dua jenis, yaitu yang pertama adalah kanker paru-paru non-small cell. Kanker paru-paru jenis ini merupakan yang paling sering terjadi, yaitu sekitar 87% dari seluruh kasus kanker paru-paru. Jenis ini memiliki 3 tipe utama, yaitu adenokarsinoma, kemudian karsinoma sel squamosa, dan large cell karsinoma. Kemudian jenis yang kedua adalah kanker paru-paru small cell. Kanker paru-paru jenis ini jarang terjadi. Berbeda dengan kanker paru-paru non-small cell, kanker paru-paru small cell ini dapat menyebar dengan sangat cepat. Sebagian besar kasus kanker paru jenis ini disebabkan oleh kebiasaan merokok. Nah, apa sih sebenarnya penyebab dan gejala kanker paru-paru? Kanker paru-paru paling sering terjadi akibat kebiasaan merokok. Meski demikian, orang yang tidak merokok juga dapat menderita kanker paru-paru, terutama jika sering terpapar polusi udara, tinggal di lingkungan tercemar zat berbahaya, atau memiliki keluarga yang menderita kanker paru-paru. Kanker paru-paru seringkali tidak menimbulkan gejala pada tahap awal. Gejala baru muncul ketika kanker sudah cukup besar atau telah menyebar ke jaringan dan organ sekitar. Beberapa gejala yang dapat dirasakan penderita kanker paru-paru adalah batuk kronis, sesak napas, batuk berdarah, dan nyeri dada. Nah, bagaimana cara pencegahan dan pengobatan kanker paru-paru? Kanker paru-paru ini bisa diobati dengan berbagai cara, tergantung kondisi penderita dan tingkat keparahan kanker. Penanganan utama terhadap kanker paru-paru stadium awal adalah dengan operasi. Jika kanker telah mencapai stadium lanjut, maka penanganan dapat dilakukan dengan radioterapi dan kemoterapi. Pencegahan kanker paru-paru dapat dilakukan dengan berhenti merokok atau menghindari asap rokok. Bagi seseorang yang berisiko terkena kanker paru-paru, pemeriksaan rutin sebaiknya dilakukan. Selain itu, disarankan untuk berolahraga secara rutin dan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Nah, apa saja sih faktor risiko penyakit kanker paru-paru? Ada banyak faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang menderita penyakit kanker paru-paru. Berikut ini adalah beberapa faktor risiko yang perlu Anda ketahui dan hindari. Yang pertama adalah kebiasaan merokok dan paparan asap rokok. Kebiasaan merokok atau terlalu sering terpapar asap rokok ini dapat meningkatkan risiko kanker paru-paru. Oleh karena itu, Anda disarankan untuk berhenti merokok dan menghindari paparan asap rokok. Kemudian yang kedua adalah paparan gas radon. Radon merupakan gas alami yang dihasilkan dari pemecahan zat uranium di tanah, air, dan batuan. Terpapar atau menghirup gas radon dalam jumlah banyak merupakan salah satu faktor yang bisa meningkatkan risiko kanker paru-paru. Kemudian yang ketiga adalah paparan asbes. Bekerja di tambang atau pabrik bisa membuat Anda rentan terpapar asbes.
Hal ini bisa membuat Anda lebih risiko terkena kanker paru-paru, terlebih jika Anda seorang perokok aktif. Kemudian yang berikutnya adalah polusi udara. Terlalu lama berada di tempat yang memiliki tingkat polusi udara tinggi membuat risiko terkena kanker paru-paru menjadi lebih besar. Sekitar 5% dari kasus kematian akibat kanker paru di seluruh dunia disebabkan oleh polusi udara. Dan yang berikutnya adalah faktor keturunan. Jika salah satu anggota keluarga memiliki riwayat kanker paru-paru, kemungkinan besar Anda lebih berisiko menderita penyakit ini. Namun, sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa munculnya kanker paru juga berkaitan dengan faktor lingkungan dalam keluarga, seperti merokok dan paparan polusi di lingkungan tempat tinggal. Setelah mengetahui berbagai faktor risiko penyakit kanker paru, diharapkan Anda menyadari pentingnya menjalani pola hidup sehat mulai dari sekarang. Hal ini dapat Anda lakukan dengan berhenti merokok, berolahraga secara rutin, dan mengkonsumsi makanan bernutrisi. Nah, bagi yang saat ini mengalami keluhan kanker paru-paru, khawatir untuk operasi, apalagi ketika sudah stadium meningkat, harus kemoterapi atau radioterapi. Nah, ingin mencari produk alternatif herbal yang membantu mengatasi dari keluhan paru-paru? Dari Donatur Indonesia ini sudah memiliki produk herbalnya untuk membantu mengatasi keluhan kanker paru-paru. Nah, untuk produknya ada apa saja? Produknya sendiri ini terdiri dari 3 macam produk herbal, di mana ini sudah berbentuk kapsul sehingga sangat mudah sekali dikonsumsi. Selain itu, bahannya pun terbuat dari racikan bahan-bahan herbal alami yang insya Allah aman dikonsumsi tanpa efek samping. Nah, produknya terdiri dari Sirsak Denatur, Fibogel Denatur, dan Detopar Denatur. Nah, selain bahan-bahannya terbuat dari racikan bahan herbal, produk ini pun sudah terdaftar di BPOM, sudah ada izin Dinkesnya, serta sudah halal MUI. Dan Denatur Indonesia pun sudah memiliki ISO 9001-2015, serta standar pembuatannya ini sudah sesuai dengan standar CPOTB. Di botolnya pun tertera nomor POM TR yang sudah didaftarkan. Untuk Sirsak Denatur nomor POM TR-nya 163-395-021. Untuk Fibogel Denatur POM TR-nya 173-399-941. Lalu untuk Detopar Denatur ini POM TR-nya 163-394-651. Nah, demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang ingin memesan produknya, silakan langsung hubungi saja kontak kami di nomor 081 329 878 999. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.